Kekerasan terhadap hewan atau animal abuse adalah tindakan menyakiti, menyiksa, atau mengabaikan hewan secara tidak manusiawi. Kasus-kasus ini masih sering terjadi dan mencerminkan kurangnya empati dan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak hewan. Penting untuk meningkatkan kepedulian, edukasi, dan penegakan hukum guna melindungi hewan serta menciptakan lingkungan yang lebih beradab dan penuh kasih sayang. Shalom Bu Murni dan teman-teman semua. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya, perkenalkan saya Winda Octaviani Berbangun dengan NIM 2402 10 20 40 33 dari Prodi PGSD. Saya akan menjelaskan mengenai animal abuse. Apa sih animal abuse? Yuk simak video berikut ini. Animal abuse atau disebut sebagai kekerasan pada hewan adalah tindakan yang menyebabkan penderitaan baik secara fisik ataupun psikologis. Contohnya adalah perlakuan buruk, penderitaan, ataupun hingga kematian pada hewan tersebut. Animal abuse mempengaruhi kesejahteraan hewan dan cerminan etika masyarakat dalam memperlakukan makhluk hidup. Contohnya adalah anjing yang dikurung digunakan sebagai bahan makanan. Nah, ini termasuk pelanggaran terhadap kesejahteraan pada hewan. Pasal 66 ayat 41 tahun 2014 menyatakan bahwa setiap orang menganiaya dan menyalahgunakan hewan mengakibatkan cacat dan tidak produktif. Pasal ini juga menekankan pentingnya kesejahteraan hewan. Apa saja sih kesejahteraan hewan itu? Topik kekerasan terhadap hewan sangat penting untuk dibahas, terutama kasus seperti ini masih sering terjadi di Indonesia. Hewan juga makhluk hidup yang bisa merasakan sakit, takut, ataupun depresi. Nah, faktanya manusia itu sering melakukan kekerasan terhadap hewan dan juga kekerasan terhadap manusia lainnya, seperti kekerasan rumah tangga, perundungan anak-anak, ataupun kelompok tertentu. Animal abuse ini berhubungan dengan kesejahteraan hewan dan kesehatan manusia. Mengapa demikian? Kekerasan terhadap hewan menyebabkan luka-luka terhadap hewan tersebut, lalu kesehatan mental manusia ketika seseorang melukai hewan itu berhubungan dengan mental mereka karena memiliki masalah mengatur emosi atau bahkan gangguan psikologi tertentu. Animal abuse disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu kurangnya edukasi mengenai kesejahteraan hewan, dan yang kedua adalah faktor ekonomi juga mempengaruhi, di mana seseorang mengalami kesulitan finansial, mungkin tidak mampu memberikan perawatan dan kebutuhan dasar hewan dengan layak. Dan yang ketiga adalah selain itu, demi mencari penghasilan, manusia mengeksploitasi hewan tanpa memperhatikan kesejahteraannya. Dan yang keempat, budaya dan juga tradisi dapat memicu penyiksaan hewan seperti tradisi makan daging anjing di Minahasa, terutama di daerah Manado. Jenis-jenis animal abuse atau disebut sebagai jenis-jenis kekerasan terhadap hewan ada banyak. Yang pertama adalah penganiayaan secara fisik. Contohnya menendang, memukul, atau melukai dengan senjata tajam. Yang kedua adalah tidak memberikan kebutuhan dasar hewan, seperti tidak memberi makanan dan mengabaikan perawatan medis saat hewan terluka. Dan yang ketiga adalah eksploitasi hewan, menggunakan hewan untuk keuntungan tanpa memperhatikan kesejahteraannya. Contohnya pertunjukan sirkus atau pekerjaan secara terus-menerus. Dalam diskusi tentang pandangan etis terhadap kekejaman pada hewan,
terdapat argumentasi menentang dan mendukung dalam isu ini. Yang pertama adalah pihak dalam mendukung. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat. Yang kedua adalah kepedulian yang semakin meningkat terhadap hak-hak hewan dapat mendorong industri melibatkan hewan untuk mengadopsi dengan cara-cara yang lebih bermoral. Dan yang ketiga adalah tindakan bersama dapat membantu meningkatkan kesejahteraan hewan dan mendukung kelestarian alam. Fokus berlebihan pada kekejaman hewan dapat menimbulkan beberapa masalah. Yang pertama adalah penekanan pada hak hewan dapat menciptakan konflik dengan praktik dan budaya. Dan yang kedua adalah pengetatan regulasi dapat membatasi ruang gerak ilmuwan dalam melakukan studi penting. Dan yang ketiga adalah tingkat regulasi yang terlalu tinggi bisa mengurangi efektivitas kegiatan penelitian yang bernilai. Ada beberapa pandangan menurut Alkitab. Menurut Kejadian 1 tertulis bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu, makhluk hidup, hewan, dan manusia. Pada Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata dan merayap di bumi. Kuasa ini bukan berarti bebas menyakiti, tetapi bertanggung jawab sebagai penata layanan, mandat untuk merawat dan menjaga ciptaan, bukan untuk menyalahgunakannya. Pada Roma 8 ayat 19-22, Paulus menekankan hubungan antara manusia dengan segala ciptaan Tuhan. Kekerasan pada hewan yang dilakukan manusia dapat menimbulkan penderitaan atau penyiksaan atau sengsara pada hewan itu sendiri dan juga menimbulkan dosa bagi manusia itu sendiri. Dan pada Amsal 12 ayat 10 menyatakan orang benar memperhatikan kesejahteraan hewan, menunjukkan bahwa perlakuan baik terhadap hewan adalah bagian